Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isis Fiana Asih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respirasi aerob, respirasi anaerob, perbedaan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat, yang terakhir perbedaan respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses pembebasan energi yang membutuhkan oksigen. Reaksi sederhana adalah C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Respirasi aerob terdapat 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, rantai transport elektron. Respirasi aerob yang pertama adalah glikolisis. Proses pemecahan gula yang terjadi di sitosol atau di luar mitokondria yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. 2 molekul asam pirufat akan mengalami oksidasi di dalam matriks mitokondria, menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. 2 molekul asetil-CoA akan memasuki siklus asam sitrat di matriks mitokondria, menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Rantai transport elektron. Proses pemindahan elektron untuk membentuk ATP ke mesosfer. Rantai transport elektron adalah proses pembentukan ATP sebagai hasil dari transfer elektron dari kofaktor tereduksi yaitu NADH dan FADH2 ke oksigen melalui donor elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Jadi, jumlah total ATP pada respirasi aerob 38 ATP dihasilkan dari glikolisis yang mempunyai 2 ATP dan siklus Krebs 2 ATP. Glikolisis juga menghasilkan 2 NADH yang mana NADH bernilai 3 ATP. Jadi ATP yang dihasilkan glikolisis adalah 6 ATP. DO juga 6 ATP karena menghasilkan 2 NADH dan siklus Krebs menghasilkan 2 NADH yang berarti menjadi 18 ATP dan 2 FADH2 menjadi 4 ATP karena FADH2 bernilai 2 ATP. Selanjutnya, respirasi anaerob, yaitu proses pembebasan energi tanpa membutuhkan oksigen. Respirasi anaerob dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi alkohol, yaitu jenis fermentasi yang menghasilkan produk-produk alkohol dan banyak diproduksi untuk pembuatan roti, tape, dan minuman beralkohol. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 etanol, 2 CO2, 2 ATP, dan 2 etil alkohol. Mekanisme fermentasi alkohol. Glukosa mengalami glikolisis, menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian lepasnya CO2 dari asam pirufat dan terbentuknya asetaldehid yang memulai 2 atom karbon. Reduksi asetaldehid menjadi etanol oleh NADH yang dihasilkan glikolisis. Kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh bakteri dan sel otot ketika pasukan oksigen berkurang dan banyak digunakan untuk pembuatan yogurt dan keju. Fermentasi asam laktat menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Mekanisme pada fermentasi asam laktat. NADH hasil glikolisis digunakan untuk mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Selanjutnya, perbedaan fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tape dan minuman anggur. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju dan yogurt. Fermentasi alkohol, akseptor elektronnya adalah asetaldehida, sedangkan fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. Fermentasi alkohol hasil akhirnya adalah etanol, sedangkan fermentasi asam laktat hasil akhirnya adalah asam laktat. Yang terakhir adalah perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob keadaannya adalah ada oksigen, respirasi anaerob tidak ada oksigen. Respirasi aerob, sel yang melakukan adalah sebagian besar sel organisme, sedangkan respirasi aerob adalah sel bakteri, ragi,
eritosit, dan sel otot. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.